Saya akan mengerjakan tugas mingguan eh, pengajian penjaminan mutu. Di sini ada tugasnya yang akan saya bacakan itu yang pertama sebuah PT Siko bergerak di bidang produksi kertas kemasan food grade. Salah satu karakteristik mutu yang dipantau yaitu tingkat kelembapan kertas dalam 1% untuk memastikan daya tahan dan kualitas kemasan makanan. Divisi Quality Control melakukan pengontrolan kualitas dengan mengambil sampel selama 20 hari produksi, setiap hari 10 lembar, dengan kertas tipis secara random untuk diuji tingkat kelembapannya. Hasil uji kelembapan untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 berikut. Di sini soalnya itulah batas kendali atas bawah untuk pusat proses center line dan buatkan peta kendali yang sesuai berdasarkan tata tabel 1. Yang B menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali apakah proses tersebut sudah terkendali, menjelaskan dan berikan alasan berdasarkan petaan kendali yang dibuat. Dua, PT Optik Nusantara memproduksi kamera DSLR profesional untuk fotografer dan videografer. Salah satu karakteristik mutu menentukan kualitas gambar yaitu jarak foto lens, jarak mounting lens ke sensor yang harus dijaga dengan tinggi untuk memastikan ketajaman gambar optimal. Di sini eh, soalnya ialah hitunglah batas kendali atas dasar bawah untuk pusat proses center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. Yang B menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali apakah proses tersebut sudah terkendali, jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat secara sesuai. Yang tiga, PT Asik Manufacturing merupakan produsen mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Eh, Pada setiap bulan 12 unit sampel ban diambil secara random dari produksi untuk diuji tekanan bursnya menggunakan bus pressure tester. Hasil uji tekanan bus untuk setiap sampel ban telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 3 berikut. Hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line, lalu buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 3. Yang B menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali apakah proses tersebut sudah terkendali, jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Di sini 4 buatlah fishbone diagram berdasarkan data pada dapur 4 dengan menggunakan software Minitab dan Studio. Baiklah, di sini kita akan mengerjakan tugas mingguannya menggunakan software Studio dan juga Minitab. Pasya akan menjelaskan studionya. Yang pertama kita menginstal package yaitu untuk membaca file Excel-nya dan juga control chart dan untuk membuat fishbone diagram. Lalu ada mengaktifkan package-nya itu mengaktifkan data yang ada. Lalu nomor satu kita menginput data di mana kita data dari sheet 1 pada Excel lalu menghilangkan kolom 1 pada soal yaitu hanya menginput yang data yang ada lalu kita membuat peta kendali R ini data yang sintaks dapat ditulis sebagai berikut dan lalu kita membuat peta kendali X bar yaitu membuat peta kendali X bar. Di sini kita pakai title pertanyaan X tingkat kelembapan kertas, lalu subgroup, lalu menambahkan data juga, dan lalu kita melihat ringkasan peta kendali X bar, lalu melihat data yang ada pada batas kendali, lalu menghapus data keluar yang ada batas kendali, yang mana untuk memperbaiki data anomalinya, lalu kita membuat peta R atau X bar R. Lalu nomor dua, kita seperti biasa, kita pertama itu membuat data pada dari sheet 2, lalu membuat struktur, yaitu kita membuat matrix di sini untuk jarak facial yang ada pada data jarak facial flash-nya, yaitu kita membuat matrix berisi gabungan dua vektor kolom hasil uji blend. Lalu kita di sini membuat peta kendali MR yang boleh ditulis seperti yang ditampilkan pada layar, lalu melihat ringkasan benda kendali MR, lalu mendefinisikan data yang sudah kita input, dan lalu membuat data frame ber- bernama data, lalu membuat peta kendali individual, yang mana peta untuk membuat sisinya, dan lalu X bar 1 di sini dapat kita ditulis sintaksnya di sini. Lalu nomor 3 kita seperti
Biasa juga menginput data dari sheet 3 pada Excel, lalu menghilangkan kolom ke satu dari soal ketiga seperti pada nomor satu. Lalu peta mood peta kendali S, di sini kita menggunakan X bar S yang dapat ditiru pada layar yang ditampilkan. Lalu kita melihat ringkasan peta kendali S-nya seperti yang nomor satu juga. Lalu membuat peta kendali X bar perbaikan untuk perbaikan data yang ada. Lalu menghapus data keluar mas kendali opsional karena kalau ada anomali di sini bisa menghapus data anomali yang ada. Lalu membuat peta kendali X bar perbaikan 2. Lalu melihat lintasan kendali X bar perbaikan 2 yang mana kalau di sini ada anomali kita membutuhkan ini, dan setelah itu kita membuat peta kendali X bar S. Dan soal nomor 4 menginput data yang ada pada sheet 4 pada Excel, lalu membuat fishbone diagram yaitu cause and effect, yang mana efek itu cacat produk yang disebabkan dari yang ada list ditampilkan. Dan kita akan lanjut ke software Minitab. Hasil dari soal nomor satu, yang mana ini adalah X bar R chart, yang mana semua X adalah nomor sampel, semuanya nilai rata-rata, dan CL adalah garis tengah, yang mana rata keseluruhannya adalah 7,991 dan UCL 8,099 dan LCL-nya 7,723. Di sini influensinya, di sini semua titik rata sampai berada di antara UCL dan LCL, tidak ada pola yang melompat ekstrim keluar batas, dan yang mana artinya proses kontrol secara statistik stabil. Dan di sini bagian bawah R chart-nya sumbu X-nya yaitu nomor sampel 1/10, ini range antara nilai tiap sampel, CL-nya 0,61, UCL 1,084 dan LCL 0,136, yang mana semua titik range berada dalam batas kendali variasi antar, dan variasi data di tiap sampel masih normal dan tidak ada indikasi variasi yang tidak wajar. Dan soal nomor 2 bagian atas chart, sumbu di sini kita mempunyai rata-ratanya 44,498, UCL 44,5897 dan LCL 44,4063, yang mana semua titik berada dalam batas kendali antara UCL dan LCL. Dan bagian bawah MR caranya moving range-nya, yang mana sumbu X-nya nomor observasi, sumbu Y ialah nilai moving range-nya, CL-nya atau rata MR atau moving range-nya yaitu 0,0345, UCL 0,1127 dan LCL ialah 0. Dan hampir semua titik MR berada di bawah UCL, dan ada fluktuasi wajar yaitu variansi antar observasi stabil. Dan selanjutnya ada X bar S, yang mana bagian atasnya yaitu CL-nya center line-nya 149,664, UCL 149,897 dan LCL-nya 149,431. Dan bagian bawahnya CL-nya atau standar deviasinya adalah 0,459, UCL-nya 1,097 dan LCL ialah 0. Lanjutkan yang terakhir, di sini ada fishbone diagram. Maaf, di sini saya tulis ketinggalan huruf H-nya, yang mana
Fishbone harmony membantu menemukan bahwa cacat produk tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan gabungan dari pengukuran tidak tepat, bahan yang bervariasi, operator kurang terlatih, dan mesin bermasalah, lingkungan kerja yang buruk, dan metode yang tidak konsisten. Dengan mematuhi semua penyebab ini, perusahaan bisa melakukan perbaikan terarah pada area yang paling kritis.